Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudaraku. Tepat di depan saya saat ini terdapat dua sosok. Sepertinya ini semacam tokoh pewayangan begitu ya. Entah ini Petro, entah ini Bagong. Kalau melihat dari topinya ataupun penutup kepalanya, sepertinya ini Petro ya, tapi kok gemuk gitu loh. Kalau ini seperti Bagong tapi kok kurang besar ininya, perutnya. Nah, ada dua di sini teman-teman. Nah, ada dua. Nah, seperti ini ya. Ada dua sosok dan ini merupakan pintu gerbang. Pintu gerbang masuk begitu ya ke ini ya, ke tempat yang tidak sedikit warga menyebutnya itu tempat pertemuan Ratu Pantai Selatan dengan manusia kerdil. Jadi di sini itu ada semacam cerita tutur temurun-temurun begitu ya, secara temurun begitu ya, turun temurun. Ada salah satu tempat yang cukup sakral begitu ya, angker juga, dan ini berada di tengah-tengah dari ini kondisi alam yang seperti ini. Banyak pohon-pohon besar seperti kelapa begitu ya, trembesi juga, serta ini alas, maksud saya ini pandan alas juga di sini. Dan di tengah-tengah dari kawasan inilah ada tempat yang diduga ya merupakan tempat pertemuan Ratu Laut Selatan dengan makhluk kerdil, dengan manusia kerdil begitu ya. Manusia kerdil tersebut itu oleh warga itu dinamakan Wil ya, dan itu sudah familiar di Jawa Timur. Ada di daerah Gondang, Mojokerto, Blentreng itu juga ada tentang sosok manusia kerdil yang warga menamakannya manusia Wil gitu ya. Nah, di sini itu merupakan tempat pertemuan dengan Ratu Laut Selatan. Jadi ini berdekatan sekali dengan Laut Selatan teman-teman. Kita coba lihat lautnya dulu. Kalau tidak percaya ya mungkin teman-teman yang lain ataupun pemirsa di rumah ingin melihat ini Laut Selatan gitu. Jadi ini berdekatan dengan Laut Selatan. Kita coba lihat gerbangnya tadi. Nah, di situ teman-teman. Nah, itu kelihatan tuh dua sosok seperti Bagong ya atau Petro mungkin. Kurang jelas sih. Nah, itu sudah laut teman-teman. Agak kenceng ya, mohon maaf ya, keganggu angin. Nah, itu sudah Laut Selatan, saudaraku. Tuh ombaknya besar sekali tuh. Loh, besar saudaraku. Wih, agak dekat dikit, nggak apa-apa lah ya, keganggu angin dikit. Nah, di sini tidak dianjurkan mandi di pantai karena ombaknya besar sekali. Oke, cukup ya, kita coba menuju ke tempat ini, tempat pertemuan manusia kerdil dengan Ratu Laut Selatan, atau bisa dibilang mungkin ini Nyi Roro Kidul gitu ya. Oke. Nah, siapa yang menyangka teman-teman, di area seperti ini dengan banyaknya pohon-pohon besar seperti pohon kelapa dan sebagainya, ternyata di kejauhan sana itu ada tebing yang cukup tinggi ya, yang di dalam tebing tersebut begitu melimpah ruah sumber mata air. Di dalam tebing itu loh, di depan itu melimpah begitu sumber mata air, saudaraku. Nanti kita buktikan ya, apakah betul di tebing tersebut ada kandungan air ya. Dan ini juga menjadi ini, menambah sisi mistis ya, menambah sisi mistis di tempat pertemuan makhluk kerdil dengan Ratu Laut Selatan. Nah, ini saudaraku, itu tebingnya. Wih, itu tebingnya teman-teman. Tingginya ini mungkin ada 200 meteran ini.
tinggi sekali tebingnya. Loh kayak gitu. Kita coba ke sini. Kita ke sini teman-teman. Kita ke sini. Lumayan agak padat Semak Belukare. Jadi tidak sedikit orang datang ke sini ya melakukan ritual teman-teman dengan tujuan tertentu. Jadi ada artinya masih aktif gitu loh, tempat ini masih aktif, masih ada orang yang datang gitu untuk melakukan ritual dengan tujuan tertentu. Ya macam-macam lah tujuannya ya. Ada yang untuk penglarisan, ada untuk keselamatan diri ya, ada untuk kedikdayaan, yang memperoleh pangkat, derajat, bahkan ada semacam pesugihan. Ya, kita tidak tahu mana dari tujuan mereka, tapi di salah satu dari bermacam tujuan itu pasti ada gitu ya. Kan macam-macamnya tujuan manusia ke tempat-tempat tertentu itu macam-macam. Nah, ini seperti apa, Kang? Loh, iki loh. Ada bentuk teman-teman ya. Saya kurang tahu ini bentuknya seperti apa, tapi kok gak asing gitu ya. Saya sering melihat ya, Pak. Teman sering melihat kayak gini. Kan? Pengalaman. Terus ini teman-teman, ini tergantung ya kalian menanggapi ataupun mengimajinasikan bentuk ini seperti apa. Nah itu teman-teman, itu ada semacam ini ya, semacam tonjolan dari atas begitu yang cukup panjang begitu, tapi ujungnya itu dia semacam punya kepala gitu loh. Kok kayak sepasang gitu Kang? Iya. Iya Kang yo? Iya, pasang seperti kayak ya ular pelanangan, iya. Kewadonan. Itu sembolah. Jadi teman-teman, seperti inilah kondisi tempat ritual ya, ataupun tempat pertemuan makhluk kerdil atau manusia kerdil dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Laut Selatan gitu. Ini tempat pertemuannya di sini teman-teman. Artinya ini rumahnya mungkin ya, atau memang tempat istananya Nyi Roro Kidul begitu ya. Jadi seperti ini kondisinya ya. Semacam ada apa ya, ceruk gitu ya, semacam ada ceruk begitu ya, semacam ada ruangan begitu dari tebing yang terbuka ini. Terus dari beberapa stalaktik yang terbentuk itu mengeluarkan air teman-teman, menetes air loh kayak gitu loh kayak gini teman-teman. Yang ini agak lumayan ini kencang begitu loh, tetesannya loh. Iya. Cukup banyak ini. Terus kita coba ke sana teman-teman ya. Loh, ternyata sudah ada ini. Sudah ada bendera kayak gini. Ini benderanya putih ya. Dia memakai bendera putih begitu. Terus nah, ini yang kelihatan aneh. Kalau dilihat dari kejauhan itu aneh. Semacam ada sosok manusia kerdil yang berdiri di sini. Ada 6 ya, ada 6 manusia kerdil yang berdiri, yang terbentuk begitu dari stalagmit ya, tonjolan yang keluar dari bawah, tonjolan batu yang keluar dari bawah begitu, dari hasil endapan tetesan air yang keluar dari stalaktik yang di atas gitu, saudaraku. Loh kayak gitu ya. Kita coba ke sini, lihat-lihat. Loh ini lagi. Jadi banyak bentuk-bentuk aneh di sini. Batunya itu loh, banyak bentuk-bentuk aneh. Ini bahkan mirip kelinci. Itulah ada matanya itu loh. Loh, persis kelinci itu loh. Matanya, terus ada telinganya juga gitu ya. Tapi ini bukan dibentuk dari orang teman-teman, bukan orang yang bentuk gini, tapi alam gitu ya. Yang membentuk itu alam. Saking tuanya begitu sehingga
air. Nah, awalnya ya menetes seperti ini saudaraku, tetesannya seperti ini, terus dia membentuk semakin tinggi semakin besar, airnya adem rek. Loh, ini ada yang menampung di sini yo, sudah ada orang yang menampung air. Loh, dari jerigen gini sampai penuh loh ini. Loh, sampai penuh kayak gini. Mungkin apa ya, paginya ditaruh di sini, sore hari diambil gitu ya untuk konsumsi air di rumah begitu, atau mungkin hanya untuk ini perlengkapan ritual gitu ya, mandi dengan air ini. Kan biasanya kalau air-air yang di dalam goa itu sudah termasuk air keramat gitu. Ada sebagian sudah percaya gitu. Ada orang yang percaya itu sudah masuk kategori air keramat gitu. Loh, ini loh deras banget tuh loh. Loh, deras banget. Loh, kalau ini udah gak netes Kang, tapi udah ini ngalir gitu loh. Loh, udah gak netes lagi kalau ini. Loh, deras itu loh. Artinya di dalam tebing ini kandungan airnya itu masih banyak gitu loh. Tuh kayak gitu teman-teman. Saking ininya yo, saking secara terus menerus begitu, tidak pernah berhenti sehingga membentuk kayak gini, besar kayak gini. Ini mungkin buat gelas ini, ada orang-orang tertentu datang ke sini ini buat gelas ini. Airnya dingin. Ini seperti bunga, seperti kelopak bunga. Loh, seperti kelopak bunga ini teman-teman. Tak gitu ya. Jadi ini loh, yang dari kejauhan seperti manusia kerdil. Ya, 1, ya kan, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 begitu tonjolan batu yang dilihat dari kejauhan itu memang seperti manusia berdiri, manusia kerdil begitu yang berdiri. Dan kemungkinan dari apa yang diceritakan warga, ini merupakan tempat pertemuan manusia kerdil dengan Ratu Laut Selatan itu ya bisa saja terjadi gitu ya. Itu merupakan kejadian masa lampau yang kita sendiri tidak mengalami masa itu gitu loh. Artinya kita tetap menghormati apa yang menjadi cerita di sini, menjadi kearifan lokal di daerah sini saudaraku. Terus di dalam sini ini sepertinya ada rongga atau ruangan begitu ya di dalam situ. Loh, ada ruangan teman-teman. Cuman ini luas nggak di dalamnya ya? Loh, itu loh, ada ruangan di dalam situ teman-teman. Coba kita senter ya, kita senter. Maju dikit Kang. Oh, ternyata tidak begitu dalam, tapi kok halus yo. Tanahnya loh halus, kayak semacam pernah dilewati hewan apa gitu loh. Ular mungkin Kang. Pernah dulu ya. Kayaknya ada ular yang masuk ke situ yo. Coba di daerah sana masih berubah nggak? Loh, itu berubah Kang. Berubah. Berarti ada ular yang masuk ke situ. Cuman kalau siang hari kan ular kan biasanya udah di ininya, di lubangnya gitu loh. Wih, sudah masuk ke sarang. Ini mungkin bekas makanannya Kang. Oh ini yo. Iya. Kok banyak bekecot ini? Loh, banyak cangkang bekecot teman-teman. Tuh. Buat apa ini? Masa orang bawa bekecot ke sini? Kayaknya enggak deh. Tapi lebih kepada ada sesuatu yang membawa begitu makhluk mungkin Kang. Kera atau manusia itu tadi? Iya. Manusia kerdil itu tadi. Ini buat makan Kang. Kayaknya buat makanan mereka gitu loh. Sengaja membawa ini loh, semua ini loh. Cangkang-cangkang kerang ini loh. Ini adalah cangkang-cangkang bekecot beserta cangkang kerang. Ini ya cangkang kerangnya itu.
dia membawa ini semua ke sini terus dimakan mungkin yo. Coba kita ke sana. Sepertinya ada, aduh, bentuk rek. Itu sepertinya ada tempat untuk bertapa ini kan. Tuh. Ini ada alas duduk. Iya. Ada orang yang datang ke sini, Kang. Ini buat ritual ya, Kang. Ini buat ritual, itu ada bekas pisang itu di situ tuh. Loh. Ini apa bunga ini? Nah itu, ya kan? Iya. Bunga anu. Nah, ini bunga apa jenenge? Apa sih, Rek? Kalau ditaruh di Ruang tamu gitu ya. Itu ya. Heeh. Loh, ini loh. Berarti memang ada orang yang ritual di sini. Apa ya tujuannya ya? Macam-macam ya tujuannya ya. Soalnya kan lokasinya kan dekat pantai selatan kan. Jadi ya macam-macam. Ya tidak menutup kemungkinan ada hubungannya dengan penglarisan, iya, pesugihan, keselamatan, kedikdayaan, ya kan, cari pangkat gitu ya. Yang namanya tujuan ya, macam-macam teman-teman. Oh kayak gitu, loh. Wih. Kayak gini saudaraku. Jadi ini kalau di siang hari sepertinya kita gak begitu apa ya istilahnya kebawa aura mistis atau aura angkernya karena tidak begitu dalam. Kalau mungkin kalau malam. Nah kalau malam ini Kang beda Ya. lagi Kang. Auranya pasti kuat sekali ini. Aura angkernya itu loh. Kan ini di dalam ini, ya kan, di dekat pantai terus tanpa penerangan begitu. Yang di depan ini sudah banyak pohon-pohon besar tuh, pohon-pohon kelapa itu rapat itu. Loh kayak gitu teman-teman. Loh. Yang artinya memang kalau malam hari ini pasti angker Kang. Artinya kuat sekali gitu loh. Sisi angkernya itu pasti kuat, saudaraku. Wih. Ya, teman-teman. Ini masih belum ada di Google Maps. Namanya Gua Wil. Wil tadi adalah suatu nama yang diberikan kepada makhluk kerdil ya, yang tempat ini merupakan tempat pertemuan mereka begitu, atau rumah mereka mungkin ketika di zaman lampau dulu. Apakah hanya merupakan legenda atau memang ini merupakan kisah atau kenyataan gitu ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.